Halo guys, balik lagi di Seeker. Guys, kemarin ini gue sempat baca berita ada seorang wanita mantan model. Dia tuh loncat dari lantai 8 di apartemennya di Jakarta. Ya ini gue bilang istilahnya bundir guys. Nah dari situ tuh gue jadi penasaran. Kira-kira negara mana yang tingkat bundirnya tuh paling tinggi di dunia. Dan juga negara mana yang tingkat bundirnya paling rendah di dunia. Nah, gue cari info-info, data-data itu sementara. Ya, kedepannya kita nggak tahu gimana ya. Dan ini juga siapa tahu bisa mendapat wawasan atau info buat kalian semua, guys. Jadi, negara pertama yang tingkat bundirnya paling tinggi di dunia adalah negara Guyana, guys. Dan negara yang kedua adalah Lesotho. Nah, mungkin kalian kurang familiar dengan negara ini kan? Atau kalau kalian udah tahu, tolong komen di bawah ini ya. Dan biasanya yang kita tahu dalam hal bundir ini negara Jepang atau negara Korsel. Ternyata bukan guys. Nah gue akan bahas sedikit tentang negara ini ya guys. Nah guys, Guyana ini adalah negara yang terletak di daerah Amerika Selatan. Dengan ibu kotanya Georgetown. Laporan kesehatan WHO menempati negara ini sebagai negara dengan tingkat bundir tertinggi di dunia, yaitu kira-kira 30 orang dari 100.000 orang penduduk yang ngelakuin bundir. Nah kasus bundir di Guyana tuh mayoritas disebabkan oleh karena depresi, pelecehan seksual, kemiskinan, penyakit kronis, dan minimnya keterampilan karena rendahnya pendidikan dan pengangguran. Dan juga ada berita kalau bundir di negara itu tuh disebabkan oleh tindakan sihir. Atau di Indonesia lebih dikenal sebagai perdukunan guys. Nah tindakan sihir itu ngebuat orang bisa ngelakuin tindakan yang tidak lazim di luar kesadarannya. Yang kedua adalah negara Lesotho. Lesotho adalah sebuah negara di benua Afrika. Ibu kotanya adalah Maseru. Menurut data, kira-kira 28 orang dari 100.000 penduduknya ngelakuin bundir. Dan menurut PBB, Lesotho mempunyai tingkat pelecehan seksual tertinggi, yaitu 91 orang dari 100.000 penduduknya itu dilecehkan. Jadi kekerasan seksual di sana merupakan masalah yang sangat serius. Bahkan menurut survei, sekitar 15,7% pria itu mengatakan kalau suaminya itu dibenarkan untuk memukuli istrinya, kalau istrinya itu menolak berhubungan dengan si suami. Jadi angka HIV di sana tuh sangat tinggi dan juga tingkat kemiskinan di sana sangat tinggi guys. Nah, sedangkan Korsel menduduki peringkat 10 dunia dengan rata-rata 20 orang dari 100.000 penduduknya yang ngelakuin bundir. Tapi Korsel adalah peringkat pertama dalam bundir ini di antara negara-negara maju seperti Amerika. Dan Jepang menduduki peringkat ke-30 dunia dengan rata-rata 14 orang dari 100.000 orang yang ngelakuin bundir. Nah, Indonesia sendiri peringkat berapa guys? Indonesia itu berada di peringkat ke-161 dunia dengan angka kira-kira sekitar 4 orang dari 100.000 orang yang melakukan bundir. Nah guys, sekarang gue mau bahas negara mana yang tingkat bundirnya paling rendah di dunia, yaitu negara Barbados. Dengan angka kira-kira 1 orang dari 100.000 penduduknya yang ngelakuin bundir. Negara Barbados itu berada di peringkat 183 dunia. Dan Barbados adalah negara pulau di kawasan Karibia. Ibu kotanya adalah Bridgetown. Negara ini tuh bekas koloni Inggris, kayak Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan juga Australia. Nah, penyanyi terkenal Rihanna juga berasal dari negara ini guys. Jadi memang mayoritas penduduk di sana adalah keturunan Afrika dan juga ada campuran dari Eropa. Tingkat ekonomi di sana juga cukup baik. Barbados adalah negara terkaya ke-52 di dunia dalam hal produk domestik bruto per kapita atau mungkin singkatannya PDB. Jadi kalau PDB-nya tinggi, ini artinya tingkat produktivitas penduduknya juga tinggi. Banyak yang sejahtera sederhananya tuh guys. Mereka itu bergantung pada budidaya tebu, manufaktur dan juga pariwisata. Dan juga lautnya sangat indah guys. Jadi menurut data statistik,
kira-kira ada sekitar 800.000 orang di dunia ini yang melakukan bundir setiap tahunnya guys. Ini artinya setiap 30 detik ada satu orang yang bundir. Serem kan guys? Nah menurut kalian gimana? Nah guys, dari data-data yang udah gua bicarain tadi, rata-rata orang yang bundir itu karena pendidikannya kurang. Nah kalau kita kan enggak. Jadi menurut gua sih bundir itu tidak menyelesaikan masalah. Justru menambah masalah buat orang yang ditinggalkan. Nah sekali lagi guys, buat gua pribadi, kalau memang kita menghadapi masalah, ya kita harus hadapi dan juga berdoa guys. Dengan masalah ini, itu membuat kita bisa menjadi lebih kuat dan juga menjadi lebih dewasa. Oke guys, sekian cerita dari gua. Kalau memang suka, tolong dikasih like, share dan juga komen. Dan sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.